Ayo dilanjut untuk video ini para murid dan santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu para pemirsa. Video ini sesuai janji guru untuk melanjutkan video yang kedua, diberilah judul nasib buruk ya. Para pemirsa, sebelum diurai dengan tulisan yang ditulis oleh guru sedikit memberi edukasi atau pemahaman. Perjalanan suatu bangsa Republik Indonesia kita sudah begitu panjang. Namun untuk perjalanan suatu kemerdekaan negara kita baru masuk ke 79. 79 atau 78. Diajarkan kembali atau diterangkan para murid dan santri ya. Video ini juga sulit untuk diterima bagi khalayak umum karena sedikit guru menerangkan perjalanan atau peradaban. Ada sesuatu hal yang sangat pahit ya dari kehidupan. Mengapa guru? Karena adanya kesalahan yang memang disengaja orang terdahulu, sehingga manusia kemarin sampai sekarang, sesuatu yang salah itu dipercaya dan diyakini dan menjadi kerusakan. Tatkala kesalahan ini dibenarkan atau dibenahi, atau yang belok diluruskan, sehingga yang belok itu nanti kena dampaknya. Sedangkan yang dampak itu jutaan. Lantas bagaimana guru? Nah, ini adalah sesuatu hal yang pahit untuk diulas oleh guru melalui video ini. Tapi kepahitan apa yang disampaikan guru melalui video ini memang sangat berat. Tapi ini pun juga sudah ditakdirkan oleh sejarah masa lampau. Bahkan sudah ditulis dari cerita-cerita leluhur yang sudah dijanjikan dari beberapa kitab. Namun sebelum diurai oleh guru menawarkan kepada para pemirsa, bila suatu kebenaran itu disampaikan, kira-kira ini wajib atau tidak? Nah, ini ditawarkan atau diajak berpikir dulu. Satu contoh, siapapun manusia atau kita atau Anda mendapatkan suatu kebenaran atau mengerti suatu kebenaran, wajib menyampaikan atau tidak, ataukah hanya disimpan sendiri? Itu pilihan para pemirsa ya. Namun ada sedikit pemahaman atau motivasi. Tatkala untuk menyampaikan kebenaran satu kalimat atau satu ayat atau satu kata, meskipun dalam keadaan apapun, sepahit apapun sampaikan. Mengapa kok begitu guru? Guru memberi pemahaman. Sesungguhnya setiap manusia, para pemirsa, manusia mempunyai pengalaman kehidupan masing-masing. Namun dari pengalaman itu, tatkala Anda mendapatkan pengalaman baik atau pengalaman terbaik atau mendapatkan kebenaran dari pengalaman kehidupan di alam dunia ini, sampaikan kepada orang lain, sampaikan kepada generasi yang akan datang. Karena sesungguhnya manusia di dunia ini setelah mendapatkan kebenaran disampaikan kepada generasi yang akan datang. Agar generasi yang akan datang menjadikan kehidupannya lebih mudah dan lebih bahagia dibanding orang-orang yang sudah mengalami kepahitan di dunia ini. Bila manusia di dunia ini mendapatkan kebaikan dan kebenaran tidak disampaikan kepada manusia yang lain, manusia itu hidupnya tidak ada gunanya, para pemirsa. Sama juga sebagai orang tua atau guru, tatkala kalian mendapatkan suatu kebenaran apapun, sampaikan kepada generasimu. Agar generasimu lebih mengerti tentang kehidupan. Sehingga kehidupan mereka akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Tatkala sudah mengerti itu suatu kesalahan, itu sampaikan kepada mereka generasi kita. Agar mereka generasi kita tidak banyak mendapatkan kesalahan. Sehingga kehidupannya tidak
menjadikan susah dan capek di alam dunia. Demikian juga para murid dan santri, banyak video yang disampaikan guru mungkin menjadikan kontroversi, ataupun juga menjadikan pemikiran orang lain yang tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh guru. Itu hal yang wajar. Guru menyampaikan semata-mata, sesungguhnya 1400 tahun kalian terjebak oleh tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Para murid dan santri, untuk video ini terangkat juga dari video yang lain, terutama dari video cakrawala tadi. Dengan memahami tentang makna indera dan cakrawala, para pemirsa khususnya murid, intelektual Anda atau intelijensi Anda diajak melihat keadaan suatu negara, terutama peradaban yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa diajak guru seperti ini? Mau tidak mau kita sudah masuk di ranah era baru. Secara politik kita sebentar lagi masuk ke ranah presiden yang baru, pemimpin yang baru akan mewarnai kehidupan di negara kita. Sehingga kita harus mampu menyiapkan apa yang akan terjadi dari peradaban yang akan datang. Secara global, secara metafisika, secara alamiah, guru memastikan bahwa sejak tahun 2014 Masehi, kita bangsa manusia yang di bumi, kita sudah masuk ranah di alam peradaban baru sejak tahun 2014 tepatnya di situ. Jadi tahun 2014 Masehi, para pemirsa, kemarin kita dari rotasi dari perjalanan bumi, perjalanan kecerdasan manusia, itu masuk di ranah titik klek tengah ini. Nah, ini sudah masuk sejak 2014. Nah, ini kita sudah berjalan. Guru memprediksikan dan akan memberi gambaran yang tepat. Pola pikir manusia ini berubah total, para pemirsa. Mulai alat-alat, mulai digital, elektronik, dan alat-alat kebutuhan manusia. Ini akan berkembang dengan drastis menuju masa yang tak terbatas. Pertanyaannya, sudah siapkah kita semua, khususnya para murid dan santri? Ini sudah berubah. Sedikit guru menyinggung tentang teknologi. Teknologi sudah begitu sangat sempurna di alam, di luar sana. Kalau kita para pemirsa, kalian masih terjebak dengan dalil-dalil sesuatu yang membodohi Anda, kehidupanmu di dunia tidak ada gunanya, putra-putri Anda tidak ada gunanya. Kalian masih terjebak kemarin yang katanya dan katanya. Namun melalui video ini guru berpesan kepada murid dan santri juga pemirsa. Secerdas apapun para pemirsa, secanggih apapun teknologi mulai ini hari sampai besok, pahami, jangan dilupakan bahwa kita Anda adalah bangsa yang bermoral, ya. Jangan dilupakan nilai-nilai spiritual Anda, agar kalian tidak menjadi korban, dinilai sebagai makhluk, tidak menjadi bangsa manusia. Karena sesungguhnya yang mendapatkan kebahagiaan itu hanya bangsa manusia. Manusia yang mengerti manusianya, manusia yang bisa membuat dirinya seperti manusia, yang bisa memanusiakan orang lain, yang bisa memanusiakan alat-alat dengan sesuai kebutuhan manusia. Jangan sampai diperalat oleh alat, jangan sampai diperalat oleh tulisan-tulisan yang tidak bermakna. Ini dipahami nasihat ini. Baik para murid dan santri, sedikit guru mengajak tentang perjalanan negara Republik Indonesia tahun 2023 ini. Ayo para murid dan santri, para pemirsa ya, ini sedikit edukasi. Diajak oleh guru dari apa-apa yang sudah diajarkan guru, baik melalui video, melalui kitab, atau melalui bimbingan dan tuntunannya. Dari video ini, para pemirsa diajak melihat di era sekarang, guru sudah menerangkan banyaknya kesalahan di suatu negara kita. Dari video guru sampai ini masih ditulis dengan judul
Kalau videonya judulnya adalah Nasab Nasib Buruk, Peradaban yang Rusak. Ini ditulis guru tahun 2024, kurang satu langkah lagi. Ini 23 ya. Guru dari videonya sudah menerangkan mulai Adam sampai di sini Muhammad. Para pemirsa sudah paham, sudah mengerti, sudah bisa menganalisa. Namun guru menyinggung sedikit tentang sosial politik yang ada di negara kita. Di era sekarang manusia berdebat atau berebut tentang suatu bahasa yang disebut keturunan atau nasab, ya. Karena aku gurumu pun mengajarkan keislaman, sehingga guru pun juga memberikan sesuatu yang harus tepat kepada para pemirsa. Karena selama ini, sementara ini, agama Islam yang ada di Indonesia itu berebut dari dua nasab ini, atau dua kelompok, ya. Inilah yang menjadikan problem di suatu negara Republik Indonesia. Dari problemnya ini, tepat di tahun 2023 ini, jadi permasalahan saling mengeklaim. Ya. Dari sisi sebelah sini, ada mengeklaim dirinya keturunan dari beliau Wali Songo. Di sini guru memberi kalimat, membuat statement ulama warasatul anbiya dari tim sini. Sekarang berkelompok, bergerumbul, membuat kumpulan di sini. Yang dari pihak satu mengaku mengagung-agungkan, membuat statement, mengaku dzurriyyah dari Rasul. Ini pun juga bermasalah dari sini. Nah, sekarang di tahun 2023 ini berebut para pemirsa. Selaku guru, memang semua pahit sudah disampaikan oleh guru. Semuanya pahit yang disampaikan guru, karena ada kesalahan yang lama. Bila ditarik mundur dari sejarah kemarin para pemirsa, ya difahamkan. Kedua-dua kubu ini sejak bila ditarik tahun yang tepat sebenarnya kurang lebih 600 tahun. Tapi karena ditulis itu 1400 tahun itu pun juga rekayasa. Semua itu mengeluarkan statement ya para pemirsa. Maksudnya gimana guru? Pihak dari kelompok yang mengaku dzurriyyah ini sudah mengeluarkan statement namanya kitab, buku, hadis, dan membuat kelompok namanya jamaah. Sama yang dari kelompok sini pun juga mengeluarkan kitab, mengeluarkan buku, mengeluarkan atas nama hadis, dan membuat kelompok atau jamaah. Dan sekarang di negaramu menjadikan kurikulum itu sehingga kurikulum itu pun juga yang tidak jelas. Dan menghasilkan budaya ini yang sudah kompleks menjadi seluruh pola pikir dan aktivitas di negara kesatuan Republik Indonesia. Intinya para murid dan santri memang pahit disampaikan oleh guru, tapi diulaslah. Apapun yang ditulis orang-orang terdahulu, orang sekarang kita semua, baik yang dari kelompok A, dari kelompok B, ini pun korban dari tulisan masing-masing. Berkumpul, berkelompok di suatu negara kita, ini jadi korban semua. Manusia yang tidak dari keturunan A dan B, itu pun kena dampaknya karena ada kesalahan yang sudah lama. Melalui video ini guru berpesan kepada murid dan santri juga pemirsa. Maka selalu guru berpesan, hati-hati dengan kurikulum, kalimat-kalimat, tulisan-tulisan yang mengatasnamakan kitab, buku, dan hadis-hadis ini. Karena ini sudah permainan 600 tahun masa lampau. Nah, itu ada kesengajaan dari kedua sisi ini. Diulas oleh guru. Inilah nanti masa yang tidak lama akan terjadi para pemirsa. Kenapa? Dengan adanya perubahan alam, manusia masuk ke ranah peradaban baru. Kita sudah masuk sejak tahun 2014. Ini secara siklus, secara alamiah. Atau alam mau merestat otaknya makhluknya. Jadi segala sesuatu ini yang tidak benar, ini akan dihilangkan atau dihapus.
untuk menghapus jejak-jejak ini, sedangkan ini ada di otak manusia. Jadi manusia ini banyak hal yang akan mengalami, otaknya itu rusak, kesehatannya rusak, ekonominya rusak. Karena alam sudah tidak menginginkan program yang salah itu. Maka bersyukurlah para pemirsa, khususnya murid dan santri, guru sudah mempersiapkan sejak masa dulu dan sampai menjadikan video-video, menjadikan bimbingan dan tuntunan. Guru karena tahu sejak masa lama dulu, sehingga guru sudah mempersiapkan sejak jauh-jauh dulu, kurang lebih 15 tahun masa lampau itu. Masa yang kemarin sudah disiapkan. Sistemnya, aturannya, pemahaman. Inilah nanti yang akan menyelamatkan cara berpikir Anda dan menyelamatkan kalian sebagai manusia. Sehingga pola pikirmu akan mendapatkan kebenaran sesuai alam. Anda, tubuhmu akan menjadikan kuat, ekonomimu pun tidak akan mudah lemah. Karena apa yang diajarkan guru sudah disiapkan untuk mempersiapkan masa-masa yang sudah berjalan ini. Diajarkan sedikit dan analisa, buatlah perbandingan yang sudah disampaikan guru melalui video-video yang lain. Ada kata nasab. Mungkin para pemirsa kadang tidak paham ya, nasab itu apa. Guru membuat bahasa yang simpel. Ada yang mengatakan duriyah sudah. Manusia di antara dua kelompok ini termotivasi dari cerita yang disebut sosok Muhammad. Karena dibuatlah kitab yang sudah tidak benar dan memang ada kesengajaan masa lampau. Manusia sekarang kan tidak paham. Sehingga digambarkan, diilustrasikan. Sosok Nabi Muhammad atau Muhammad itu orang dari Arab. Sehingga kedua kubu ini meyakini, mengharapkan sesuatu kelebihan dari atas nama ini. Yang disebut Nabi itu. Maka diulas oleh guru berpesan kepada para pemirsa, khususnya murid dan santri. Pahami dulu ya tentang kata nasab. Untuk memahami nasab para pemirsa, ini manusia salah. Tatkala berbicara nasab, manusia itu seakan-akan dirinya keturunan dari manusia yang benar atau manusia pilihan Tuhan. Dipahamkan. Islam bukanlah nasab, dipahami. Islam tidak ada hubungan dengan keturunan. Islam adalah tuntunan, Islam adalah keilmuan. Tatkala ada manusia atau sejarah menuliskan Islam dan keturunan, itu sudah suatu kesalahan yang mutlak. Dipahamkan ya. Islam bukan nasab. Islam bukan keturunan. Islam adalah keilmuan. Islam adalah tuntunan. Ini harus dipahami. Bila ada manusia mengatasnamakan dzurriyyah, mengatasnamakan apapun bila masuk ke ranah Islam membawa keturunan, satu bisa dipastikan, dia mengambil kepentingan untuk dirinya, untuk mengatakan orang lain itu salah, dia merasa paling benar. Dipahamkan kembali. Islam itu ilmu dan keilmuan. Disebutlah tuntunan. Seperti dengan ilmu-ilmu yang lain di dunia. Satu contoh ada ilmu metafisika, ilmu matematika, ilmu pertanian, ilmu teknologi, ilmu pertukangan. Tatkala ilmu dijalankan dari manusia atau negara lain, manusia itu tidak terikat dari keturunan yang menciptakan ilmu. Dipahamkan ya. Satu contoh sedikit saja guru menerangkan dari ilmu atau sejarah cerita tentang kelistrikan. Siapapun manusia yang mengembangkan ilmu kelistrikan itu, manusia itu tidak ada hubungannya dengan penemu listrik itu. Dia pun tidak berfadilah, tidak berwasilah, tidak kirim doa kepada generasi penerus yang mengeluarkan, yang menghasilkan penemuan listrik. Itulah yang disebut ilmu. Karena ada pemahaman yang salah dan memang ada kepentingan dari manusia itu,
dirinya atau kelompoknya dibesar-besarkan sehingga orang lain dikecilkan dan dihilangkan sehingga dia minta dipuja, minta dihargai. Itulah yang sudah terjadi 600 tahun di negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadikan kerusakan dan disitulah menjadikan penipuan-penipuan, dogma-dogma, hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang menakutkan. Mengambillah sesuai keuntungan apa yang dia mau. Begitu pahitnya kalau sejarah ini nanti dibuka oleh guru. Namun begitulah yang harus dilakukan dan harus disampaikan. Karena faktanya seperti itu. Kembali lagi para murid dan santri. Guru bernasihat dan menasihatkan. Islam bukanlah nasab. Islam adalah tuntunan. Ini yang harus kalian bawa. Dan ini yang Anda harus sebagai buat referensi. Baik meskipun di dalam hukum negara. Ataupun hukum positif atau negatif. Fahami, buatlah ini standar. Bahwa Islam bukan agama nasab. Islam bukan agama keturunan. Islam adalah keilmuan. Islam adalah tuntunan. Ini harus dipahami. Diulas sesuai dengan gambar lagi. Para murid dan santri, bila mengacu kepada substansi di era sekarang atau kurikulum satu, ada kurikulum yang satu mengambil jurusan Wali Songo, yang satu mengambil keturunan Habaib, ada yang menerangkan dari keturunan Ba'awi. Diajarkan oleh guru para pemirsa, bila kedua-dua diajarkan hukumnya, ini hukum ya karena pahit. Bila manusia meyakini, mengaku keturunan dari beliau Wali Songo, dibuatlah sebagai barometer beliau Sunan Kalijogo. Ditariklah seakan-akan Sunan Kalijogo keturunan dari Kanjeng Nabi. Sama yang keturunan sebelah sini mengaku keturunan dari Kanjeng Nabi. Inilah problem. Tatkala kata Muhammad ini belum mampu dipecahkan, inilah problem tidak terjawab. Bersyukurlah para pemirsa dan khususnya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhammad sampai naik Adam sudah aku luruskan dengan sejarah dan bahasa yang simpel. Ini nanti yang akan meluruskan. Karena tatkala kedua kubu ini tidak mampu menerangkan, membuka apa yang disebut Muhammad, mengapa Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah, ini jadi problem. Tapi karena ini sudah problem sejak masa lampau dan ini di tahun 2023, ini akan menjadikan dampaknya karena kesalahan sudah lama para pemirsa. Diberikan gambaran atau sebagai studi banding atau kesamaan. Para murid dan santri, ini sesuatu yang disampaikan guru, ini pun juga tidak dipahami. Anggap saja karena guru ini pun juga mengajarkan Islam, karena Islam guru tidak sama kedua kubu, ya. Kubu yang mengaku dari Wali Songo, yang satu dari Arab, guru mengajarkan Islam di titik tengah. Ini pun guru pun harus menyampaikan ya. Yang dari kelompok A mengambil keturunan seakan-akan dari Wali Songo, yang satu dari Arab, guru mengambil dari tengah. Ini sebagai barometer mengapa guru pun harus menerangkan atau memberikan sesuatu masukan tentang kata nasab, karena guru adalah pengajar sekaligus pembimbing Anda semua. Bila ditarik sejarah para murid dan santri, aku gurumu, tubuh, dipahamkan ya. Tubuh atau bahasa sekarang DNA guru. Aku gurumu masih mempunyai gelar atau urutan DNA. Tapi DNA atau keturunan atau nasab tidak ada hubungan dengan Islam ya. Dipahamkan kembali sebelum diulas oleh guru. Satu contoh guru mengulas DNA guru. Ini lama yang tidak akan pernah diulas oleh guru dan belum pernah disampaikan kepada keluarga juga, belum pernah juga disampaikan kepada murid dan santri. Melalui video ini guru menyimpan
kalimat atau bahasa guru, dan ini pun diwariskan kepada keluarga guru termasuk putra dan putri, kelak pun kepada generasi anak cucu, dan ini pun juga disampaikan kepada generasi murid dan santri. Bila ditarik secara biologis atau secara ilmiah, bahasa sekarang manusia menyebutnya DNA. DNA guru ini, tubuh guru ini, bila ditarik dari jalur ibu, ya, jadi orang tua ibu guru ini, ibu saya ini dari nenek saya dengan sebutan itu Mbak Kartubi, dipahami. Kalau ini mau ngomong sejarah atau DNA, guru pun juga punya DNA di situ. Tapi guru tidak pernah membahas itu karena Islam tidak ada hubungannya dengan keturunan. Ya. Dari kakek saya itu mempunyai sebutan itu Kartubi. Mempunyai istri ini Jasmanten. Turun ke putri, ke ibu saya, itu dulu sebutan namanya Zuhroh. Dirubah di KTP menjadi Siti Munawwaroh. Ini terah dari ibu ini di sini. Bila ditarik kata Kartubi, ini masih terangkai dengan sejarah Wali Songo. Dari sejarah orang tua guru, ya, ini masuk ke orang tua ayah atau bapak saya, ini mempunyai sebutan nama ini Nasikan. Bahasa Nasikan ini identik dengan suku mana? Guru tidak begitu masuk. Tatkala ada Nasikan bisa dipecah dengan perlahan kalau mau mencari DNA. Ada yang sebutan bisa juga Kubi Laikan, Isa Salmankan. Karena nama ayah saya itu Nasikan. Dirubah menjadi KTP Masikan Arif. Nama kecilnya beliau diberi nama kakek dari terah bapak itu Nasikan. Masuk ke kakek dari terah DNA, bila ditarik laki-laki yang membawa DNA, beliau kakek saya, beliau sebutannya adalah Ilyas. Bila ditarik kedua-dua, DNA guru ini masih ada, ya. Bila ditarik dari sejarah yang ada di Jawa. Bila diterangkan dengan simpul bahasa ini, artinya aku gurumu bukan generasi dari Jawa pada hakikatnya. Bila ditarik DNA. Tapi bila ditarik dari DNA keilmuan, beda lagi. Sejarah keilmuan beda. Maka melalui video ini guru pun berpesan kepada keluarga, pada putra dan putri. Karena ini pun para putra putri tidak mengerti. DNA putra putri ini dari orang tua, DNA-nya dari siapa? Coba sedikit guru menarik dari sejarah, ya. Bila DNA guru ini ditarik dari ke bapak, ada di situ bahasa Nasikan, masuk ke kakek di sini Ilyas. Bila ditarik dari sini Kartubi, antara suku atau DNA Kartubi dengan DNA Ilyas ini menjadi satu kesatuan ini, menghasilkan saya sebagai guru Anda. Dari atas ini, dari kakek ini sudah putus, tidak ada data dan tidak ada sejarah. Tapi guru sedikit dulu mempunyai cerita, tatkala yang dari ibu, dari putri ini, dari beliau Kartubi ini beliau pengembara dari Kabupaten Kudus, lari ke timur menjalankan misi ilmunya, maka jejaknya tidak ada. Yang beliau dari kakek laki-laki saya, ini Ilyas, ini setelah dari mbah, ini satu pun jejak tulisan sejarah tidak ada. Tapi bila diambil sejarah kata Ilyas, itu merujuk kepada DNA yang ada di belahan negara yang sangat jauh.
negaranya kemungkinan namanya Samaria. Di mana guru itu? Kemungkinan negara Samaria itu negara cikal bakalnya Israel. Bangsa yang tercerdas di dunia. Bila ditarik sejarah peradaban masa lampau sebelum Masehi, sebelum ada Israel atau DNA Israel, semua itu asalnya keturunan dari Jawa. Itu sejarah masa lampau, para pemirsa. Karena sulitnya mempelajari sejarah yang hilang, begitulah faktanya. Nah, dari cerita ini apa yang disimpulkan para murid dan santri? Dari cerita ini maka guru menyampaikan bahwa aku gurumu pun masih berhak untuk menerangkan tentang kalau mau berbicara Islam dan nasabnya, Islam dan keturunannya. Tapi kembali lagi, kedua-dua yang dari video tadi itu kedua-duanya masalah para pemirsa diulas guru. Bila ditarik para murid dan santri, ini pertanyaannya, bila ada nanti ke depan saling mengeklaim dari A dan B mengeklaim ingin mengambil nilai-nilai keislaman, ini harus dipecah dulu ya, kata Wali Songo. Kalau di sini dari Habib mengambil keturunan Muhammad, itu harus diuji dulu. Cara mengujinya bagaimana? Begini para murid dan santri. Sejak adanya peristiwa dari video guru sudah diterangkan ya, perjalanan bangsa negara Indonesia yang panjang, perjalanan bangsa negara Indonesia itu. Dari sedikit uraian itu nanti bisa ditemukan. Kalau manusia sekarang berpegang teguh seakan-akan Islam miliknya, mengambil jalur dari Sunan Kalijogo. Dari sejarah ini sudah dipotong, tulisan sudah dipermainkan sejak masa lampau. Ini yang harus diketemukan bagi negara atau bagi yang mencari sejarah. Cari sejarah dulu, beliau Kanjeng Sunan Kalijogo. Waktu muda sebutannya Raden Said. Ini harus ketemu dia generasi putra siapa. Ini kalau belum ketemu di sini, kalian hanya berdebat silat, kalian terpelosok dari kitab-kitab yang mengadu domba Anda. Bila yang dari kelompok habaib mengaku ada Muhammad, orang Arab ini yang diyakini hebat, ini harus mampu menerangkan Muhammad itu lahirnya mengapa kok hari Senin, bulannya kok mulut, tahunnya mengapa kok bulan gajah. Kalau hari Senin, itu harus ada pancawarnanya, harus ada pasarannya. Ini harus terjawab para pemirsa. Kalau password keyword ini tidak terpecahkan, artinya kedua-duanya korban dari kitab, memang itu permainan orang-orang terdahulu. Manusia di era sekarang kalian terjerumus dari tulisan-tulisan yang Anda yakini. Satu contoh sedikit guru masuk ke ranah politik yang sudah dibohongi. Di era sekarang para murid dan santri, karena adanya orang-orang bermain dari kedua kubu, baik yang mengaku dari Wali Songo atau yang baru dari Habaib. Ini peradaban masa lampau sejak adanya kerajaan leluhur kita ini rusak. Intinya hanya ingin mencari kekuasaan. Bermainlah politik membuat dalil-dalil itu yang sekarang beredar sampai sekarang. Kita bila tidak paham para pemirsa, kalian akan terjerumus dari kalimat-kalimat itu. Karena itu yang membuat ya sebagian leluhur kita demi kepentingan leluhur kita. Tapi leluhur yang memiliki kepentingan bukan leluhur dalam kebersamaan. Disampaikan melalui video ini para murid dan santri. Satu contoh. Sekarang ada keluar statement. Ya. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad. Bahwa siapa ini? Raden Said, Sunan Kalijogo, ini sudah dibuat statement baru loh ya, di video. Di tulisan-tulisan. Raden Said ini bila ditarik sejarah, ini sampai 24 tahapan ketemu keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini dibuat para pemirsa.
Bila ini negara tidak paham dan ahli sejarah tidak paham, negaramu rusak, negaramu dikuasai orang lain, masyarakat, rakyat, kalian ditipu pemimpin Anda demi kepentingan kekuasaan mereka. Satu sedikit mengajak kecerdasan bagi pemirsa di luar sana. Tatkala Sunan Kalijogo ini masa muda, ini mempunyai gelar Raden. Tatkala Raden kalian hubungkan dengan orang Arab. Di mana titik temunya? Bila ada sejarah atau tulisan membuat kalimat statement itu, negara bila tidak mau campur tangan, guru bisa memastikan negaramu hilang. Dan khususnya para pemirsa yang mengerti sejarah tentang bahasa. Tatkala Sunan Kalijogo ini Raden Said, dibuatlah statement-statement dengan orang Arab. Guru mempertanyakan kredibilitas Anda yang mengerti bahasa dan sejarah di mana. Tatkala di sini Islam yang dari Jawa diakui orang dari Arab mengatasnamakan habaib. Mengapa lahirnya kok hari Senin? Pasarannya tidak ada. Bulan Mulut. Sedangkan Mulut itu kalender di Jawa. Suro Sapar Mulut. Mengapa para pemirsa seluruh Indonesia? Di mana kecerdasan Anda? Inilah dari video guru yang lain mengapa sulit kadang pemirsa memahami. Karena ada sesuatu yang tertutupi. Sesuatu yang harus dibuka dan yang harus disampaikan kepada rakyat Indonesia. Kepada umat di Indonesia. Kepada Islam di Indonesia, khususnya bangsa dan negara. Sesungguhnya bangsa kita Anda semua, kalian terjebak dari kitab orang-orang terdahulu, membelok-belokkan sejarah, membuat aturan demi kepentingan orang-orang terdahulu. Repotnya, kepentingan itu tertuang yang sekarang di kurikulum negara Anda. Ya negara kita ini. Nah itulah para murid dan santri pentingnya yang disampaikan guru tentang nasab dan nasib. Dengan demikian apa? Satu contoh guru sedikit banyak terobsesi. Ilustrasi yang diikuti guru melalui media. Ada manusia berbusana muslim mampu menceritakan Quran dan sejarah yang begitu banyak. Sehingga menerangkan bahwa sejarah sedikit guru menyinggung tentang sejarah sedikit. Dengan kepandaian manusia mengeluarkan bahasa, menghafal beberapa ayat, beberapa kalimat, mampu menghafal tulisan-tulisan, menerangkan bahwa ada sebutan Syekh Jumadil Kubro. Itu keturunan dari orang Arab yang disebut Muhammad Rasulullah SAW. Tapi karena keterbatasan sejarah, masyarakat umat tidak paham tentang sejarah yang dihilangkan. Sehingga tatkala manusia berbicara itu pasti kok iyakan. Tapi sedikit guru memberi pertanyaan. Tatkala di Majapahit atau di bekas Trowulan ada makam atau kuburan, disebutlah di situ Syekh Jumadil Kubro. Guru memberi pertanyaan. Kalau toh di situ ada sejarah keturunan dari Kanjeng Nabi yang dari Arab, mengapa di situ ada makam atau kuburan banyak manusia yang terkubur? Hubungkan Syekh Jumadil Kubro yang dari Arab dengan kuburan yang banyak itu, tidak ketemu. Tidak ketemu para pemirsa. Mengapa kok tidak bisa ketemu? Begitulah permainan orang-orang terdahulu ingin mendapatkan kekuasaan di Pulau Jawa. Sejarah pun sudah dibolak-balik. Sedangkan pendakwa penceramah ini tinggal membaca, dihafalkan, disampaikan kepada rakyat umat publik. Manusia yang tidak mempunyai kecerdasan terobsesi mengikuti pola pikirnya. Tatkala mengikuti pola pikirnya terjebak dari sistem kelompok jamaah, diperaslah di situ hartanya. Tanah diminta. Katanya wakaf untuk di surga. Tanah hartanya diminta diberikan surga di alam kematian. Sehingga sampai bumi yang di negaramu habis dipunyai dari orang-orang kelompok seperti itu. Dengan cerita dengan Jumadil Kubro, sedikit guru memberi ulasan. Para murid dan santri ada sejarah yang tersimpan yang memang tidak dikupas. Jumadil itu bahasa dulu maknanya jembedul. Jembedul itu maksudnya
ketok, kelihatan, nyata, karena besar, ada peristiwa. Kubro itu luas. Jemedul, Jumadil, Kubro ada peristiwa yang besar. Terjadi di tempat yang luas. Bahasa masa lampau itu disebut alun-alun atau lapangan. Mengapa di situ banyak makam manusia yang terkubur? Di situ ada peristiwa peperangan. Ada manusia orang pribumi terfitnah dari dogma yang diputarbalikkan untuk merusak sejarah leluhurnya, untuk merusak negara keluarganya sendiri. Disitulah terjadinya permusuhan, terjadinya peperangan. Pribumi dengan pribumi yang dihasut melalui kitab-kitab yang mengatasnamakan tuntunan dari langit itu. Di situ banyak korban, pada waktu itu belum terjadi kekalahan. Maka di situ dikatakan peristiwa yang besar, dimanakan tempat yang luas. Peristiwa yang kubro. Ada yang menyebutkan kalian dari kitab-kitab sejarah. Adanya perang kubro, ada perang besar yang tidak terjadi. Itu ada dua makna. Ada sejarah menerangkan peristiwa besar yang tidak terjadi dari peristiwa kelahiran manusia. Ada sejarah yang terjadi dimasukkan cerita yang hampir sama. Untuk mencapai satu titik jawaban yang tepat dari bahasa Jumadil Kubro untuk mengelabui masyarakat biar menjadikan valid. Jumadil Kubro adalah bahasa itu lapangan atau alun-alun. Peristiwa terjadi peperangan tidak ada kalah yang tidak ada menang. Bahasa Jawanya dikatakan sampyo. Maka di situ sejarah desanya disebut Troloyo. Troh ikut trah. Loyo itu loyo. Loyo artinya itu sudah tidak bergerak tapi belum mati. Maka di situ bahasanya sampyo. Yang merusak, yang kena dogma ini belum menang. Yang bertahan, yang mempertahankan Majapahit pun juga belum menang. Nah disitulah menjadi sejarah, disebutlah desa itu makanya Troloyo. Jadi sejarah Trahloyo, jadi Trohwulan. Maka nanti muka sejarah Damarwulan. Itu sejarahnya di situ para pemirsa. Nah, dari sedikit cerita ini menjadilah sesuatu kepentingan dan kebutuhan jamaah. Manusia salah memahami sejarah kehidupan, mempunyai kelompok membuat jamaah, dibuat rekreasi, dibuat ziarah, datang di tempat itu, meraih keuntungan, meraih pundi-pundi uang, diajak kirim doa fadilah, khususon Syekh Jumadil Kubro. Bila diterangkan artinya khususon alun-alun dan lapangan. Gila ndak? Bagaimana guru? Lah faktanya begitu para pemirsa. Khususon ilaruhi alun-alun dan lapangan. Laumul al-fatihah. Gila ndak? Berapa juta manusia yang terjerumus? Berapa manusia yang ditipu guru-gurunya? Berapa manusia yang terobsesi mendapat berkah? Maka di era-era sekarang kebusukan, kebohongan sudah banyak yang sadar warga negara Indonesia terutama pribumi. Berapa makam yang sudah mulai dibongkar dan dibongkar. Sesungguhnya kebenaran pun akan terkuak. Kesalahan pun akan sirna. Apapun tatkala itu bangkai disimpan, bangkai itu pun akan tercium oleh manusia yang lain. Bila bangkai itu kecil, dengan waktu yang pendek akan tercium busuknya. Bila bangkai itu sangat besar, dicium manusia butuh waktu yang panjang. Demikian juga bangkai yang mengatasnamakan Tuhan, karena ini nilainya yang besar, 1400 tahun lebih baru mulai terkuak dengan perlahan. Semoga videoku ini mampu mencerahkan kalian para pemirsa. Dan guru berpesan kepada siapapun, bila kalian tertipu dengan terdogma yang di sana, sadarkan, sesungguhnya kita semua adalah korban
Kalian tidak bisa menyalahkan siapa-apa. Kita pun korban, Anda korban, gurumu pun korban. Tapi ada sedikit yang kalian terima dari hasil video ini. Sadari masih ada yang mampu menerangkan dengan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.